Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Oke, video pembelajarannya kita pause dulu, kita berdoa sebelum belajar. Setelah berdoa, silakan adik-adik buka halaman 71. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mengingatkan untuk yang materi kemarin kan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membahas mencari akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti kita juga akan bahas tentang mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau ABC. Terus sama kita akan membahas tentang diskriminan gitu ya. Silakan dibuka bukunya halaman 71. Yang pertama ini ada rumus nih. Jika X kuadrat sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan titik-titik atau X sama dengan negatif titik-titik. Maksudnya ini adalah jika disajikan persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, X kuadrat sama dengan K. Nah, K ini bisa nilainya berapapun, tapi tak negatif gitu ya. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan berapa atau X sama dengan negatif berapa gitu. Kita masuk ke contoh. Akar persamaan kuadrat dari X kuadrat sama dengan 4 adalah, nah, mempunyai akar-akar X sama dengan akar 4 atau X sama dengan min akar 4. Kenapa? Karena lawannya kuadrat adalah akar. Gitu ya. Maka ditulisnya seperti ini. X-nya udah nggak ada kuadratnya, di sini pun begitu, sama dengan 4-nya itu dikasih akar. Sini positif, ini negatif, gitu ya. Nah, dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 2, akar dari 4 kan 2, atau X sama dengan negatif 2, akar dari 4, 2, gitu ya. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 4 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Begitu? Paham? Ini masih mudah. Jadi semoga kalian masih paham ya. Kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya ada rumus lagi. Jika bentuk kuadratnya seperti ini, yaitu X ditambah A dikuadratkan sama dengan K suatu bilangan tak negatif dan A bilangan real, maka akar-akarnya adalah X sama dengan negatif A ditambah titik-titik-titik atau X sama dengan negatif A dikurang titik-titik-titik. Begitu ya. Kita langsung ke contoh. Akar persamaan dari X ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 16. Sama caranya, hampir sama dengan yang tadi. Nah, kita buat seperti ini dulu ya. Ingat, lawan dari kuadrat adalah akar, gitu ya. Jadinya X ditambah 5 sama dengan plus minus akar 16. Kenapa di sini ada plus minus? Karena nilai akar 16 ini nanti bisa positif, bisa negatif. Begitu ya. Jadi misalnya nanti X1-nya yang positif, X2-nya yang negatif. Begitu. Kita lanjutkan. X ditambah 5 sama dengan plus minus 4. Akar dari 16 kan 4 ya. Begitu. Nah, ini yang pertama. Kita untuk yang plusnya dulu ya. Jadinya X ditambah 5 sama dengan 4. Lalu 5-nya pindah ke kanan, ke ruas kanan. Jadinya negatif. Maka X sama dengan 4 min 5. X sama dengan negatif 1. Ini untuk akar yang pertama. Kita lanjut. Nah, kalau ini yang positif, sekarang ini yang negatif. Jadinya X ditambah 5 sama dengan negatif 4.
Sama, 5-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya adalah X sama dengan negatif 4 dikurang 5 sama dengan X min 9. Jadi, akar-akarnya yaitu X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 9. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjutkan. Kalian buka halaman 76. Kita akan membahas tentang rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kalau dulu Mbak Dika menyebutnya itu rumus kecap. Kalau sekarang namanya rumus kuadratik atau rumus ABC gitu ya. Nah, rumus kuadratik atau rumus ABC ini, nih rumusnya X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Yang pertama, kita tulis dulu penyelesaian. Berikutnya, kita tulis persamaannya. Ya, lalu berikutnya kita tentukan nilai A-nya berarti berapa? 1. Karena di depan X kuadrat ada angka 1 gitu ya. Untuk yang B, B-nya adalah 5. Dan yang C, C-nya adalah 6. Masih ingat ya untuk materi yang kemarin penentuan nilai A, B, dan C. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita masukkan rumus ABC-nya. Rumus ini ya, dimasukkan ke sini. Oke, berikutnya tinggal masukkan nilainya. Negatif B berarti negatif B-nya berapa? 5. Masukkan ke sini. Plus minus akar B kuadrat. B-nya berapa? 5. Berarti 5 kuadrat dikurang 4. Dikalikan dengan A. A-nya berapa? 1. Taruh di sini, cepluk. Setelah itu, dikalikan dengan C. C-nya berapa? 6. Taruh di sini, cepluk. Per 2. 2 dikali dengan A. A-nya berapa? 1. Taruh di sini, cepluk. Seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut. Mbak Dika kasih garis, kasih sekat biar jelas. Nah, jadinya X12 sama dengan min 5 plus minus 5 kuadrat kan 25. Nah, taruh di sini, cepluk. Setelah itu, min 4 dikalikan dengan 1. Hasilnya berapa? Min 4. Min 4 dikalikan dengan 6, hasilnya min 24. Per 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kita lanjutkan. Lalu operasikan lagi, X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 1. Karena 25 dikurang 4 hasilnya 1 per 2. Gitu ya. Kita lanjutkan. X12 sama dengan min 5 plus minus 1 per 2. Kenapa di sini 1? Karena akar dari 1 adalah 1. Gitu ya. Kita lanjutkan. Maka hasilnya adalah untuk yang X1 dulu. Kalau ini kan X12. Ya kan? Nah, kita ambil untuk X1 dulu. Nah, kalau X1 ini tandanya positif. Nih, ini kan plus minus. Nah, yang di sini diambil salah satu. Boleh plus dulu, boleh minus dulu. Tapi kalau Mbak Dika biasanya plus dulu. Gitu ya, jadinya min 5 plus 1 per 2. Hasilnya X1 sama dengan negatif 4 per 2. Maka X1 sama dengan negatif 2. Karena negatif 4 dibagi 2 itu adalah negatif 2. Mbak Dika kasih sekat, kita mencari untuk yang X2 ya. Ini kan X1. X2-nya X2 sama dengan negatif 5 dikurang 1. Kan ini positif tadi X1. Nah, X2-nya negatif gitu. Karena di sini plus minus. Jadinya X2 sama dengan min 5 dikurang 1 per 2. Maka X2 sama dengan min 6 per 2. Karena ini min. Jadinya min juga gitu ya. Karena ini penjumlahan. Jadi minjem 5 terus minjem lagi 1, jadinya minjemnya 6 gitu ya. Kita lanjutkan. Jadinya X2 sama dengan
Negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Lalu kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya, kalian buka masih halaman 76, kita akan membahas rumus diskriminan. Nah, rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Masih sama ya, persamaan kuadratnya x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kita tulis dulu penyelesaiannya, lalu kita tulis persamaannya. Tentukan nilai A, B, dan C. A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Gitu ya. Lalu kita masukkan rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya. B kuadrat berarti 5 kuadrat. Min 4 tetap turunkan. Lalu A-nya berapa? 1 masukkan di sini. Setelah itu C-nya berapa? 6. Begini ya jadinya. Kita lanjutkan. D sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Dikurang 4 kali 1 kali 6. Hasilnya 24. Jadinya D sama dengan 25 dikurang 24. Berapa? D sama dengan 1. Jadi nilai diskriminan dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 adalah sama dengan 0 adalah D sama dengan 1. Ada catatan nih untuk hari ini. Catatannya adalah jika nilai D-nya itu lebih dari 0, maka persamaan tersebut memiliki 2 akar. Gitu ya. Salah satunya ini nih. D-nya kan lebih dari 1 nih. Ya kan? Jadi akar-akarnya ada 2 tadi. Yang dibahas di slide sebelumnya. Ya kan? Hasilnya adalah min 2 dan min 3 kalau nggak salah. Ya. Kalau nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 1 akar saja. Gitu. Dan ketika diskriminannya adalah kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak punya akar-akar. Gitu. Jadi nggak punya x1, nggak punya x2 itu nilainya berapa. Begitu ya. Sampai di sini paham? Oke, kita selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan diskusi melalui WhatsApp group atau Google Meeting. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.